Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 19. Chapter 19 Cambuk Jahat. Ketika kobold Chieftain meledak, barang-barang berserakan di seluruh lantai. Koin tembaga juga membuka lantai dalam kilauan tembaga, bersinar melalui seluruh tambang seolah-olah merayakan kesuksesan si Feng. Saat ini, Blacky duduk lumpuh di tanah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya, dia tidak peduli dengan tetesan di tanah. Pertempuran ini benar-benar sulit, tidak ada waktu bahkan untuk menarik napas, setiap menit dan setiap detik adalah momen mengejutkan jiwa yang menstimulasi mata. Setiap momen pertempuran hanya mempermainkan hati Blacky. Dia tidak akan bisa menerimanya sama sekali jika dia tidak memiliki hati yang kuat. Adapun si Feng, siapa yang bisa bertarung melawan kobold Chieftain secara langsung, hati macam apa yang dia miliki? Ini terlalu bagus, kami menang, saudara Feng. Kamu benar-benar idola saya. Blacky dengan keras berteriak dengan sangat bersemangat. Melihat wajah tenang si Feng, Blacky dipenuhi dengan rasa hormat padanya. Meskipun kekuatan si Feng sebelumnya cukup bagus, melebihi banyak pemain rata-rata, dia masih pemain profesional biasa. Keterampilan si Feng tidak pernah lepas dari jangkauan Blacky. Si Feng sebelumnya cepat bersemangat. Dia bahkan akan terlibat dalam konflik tanpa akhir atas peralatan umum seolah-olah dia adalah pedang yang terhunus. Namun, si Feng saat ini sangat berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia menjadi orang yang berbeda. Si Feng saat ini sangat tenang dan melakukan banyak hal tanpa ragu-ragu. Dia memberikan ketenangan tertentu yang menyerupai naga yang tidak aktif, dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa secara normal, namun ketika dia melakukannya, itu akan mengejutkan dunia. Blacky, bukankah idola Anda Gentle Snow? Si Feng sedikit tersenyum saat mengatakannya. Tentu saja Gentle Snow adalah idola saya. Namun, Anda juga luar biasa, saudara Feng. Biasanya, Anda tetap diam tanpa mengungkapkan apapun, tetapi sekarang setelah Anda menunjukkannya, bahkan kobold Chieftain yang begitu kuat pun dilakukan oleh Anda. Bahkan seorang gamer profesional sejati tidak bisa dibandingkan dengan Anda, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengagumi Anda? Seperti yang mereka katakan, tempat teduh lebih baik di bawah pohon besar. Saudara Feng, kamu harus mengajariku cara bermain cur semancer. Bahkan dalam mimpiku, aku bermimpi menjadi seorang gamer profesional. Di mata Blacky, si Feng seperti gunung emas. Dia senang dengan pilihan yang dia buat sebelumnya. Jika dia pergi ke Shadow Workshop, dia mungkin akan tetap menjadi anggota petani emas tanpa nama. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan seorang ahli, lupakan tentang menjadi ahli sejati. Baik, si Feng tersenyum. Karakter Blacky begitu lugas. Ketika si Feng dipecat di kehidupan sebelumnya, Blacky juga mengundurkan diri, tanpa ragu-ragu. Blacky telah melepaskan pekerjaan dengan pendapatan tahunan jutaan hanya untuk berbagi penderitaan bersamanya. Secara alami, si Feng tidak akan mengkhianati Blacky, dia akan mengajari Blacky apapun yang dia bisa. Meskipun si Feng belum pernah memainkan cur semancer sebelumnya, dia masih mengamati banyak cur semancer ahli. Si Feng tahu arah umum untuk mengembangkan cur semancer, dan itu lebih dari cukup untuk memberi petunjuk kepada Blacky. Saudara Feng, menurutmu bagaimana saya harus menempatkan poin saya sejak awal? Apakah saya menggunakan intelijen penuh? Tanya Blacky. Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata setelah berpikir, meskipun tidak buruk untuk menggunakan intelijen penuh selama periode awal, agility adalah suatu keharusan jika Anda ingin menjadi cur semancer yang kuat. Selain hanya meningkatkan kecepatan pergerakan, agility juga dapat meningkatkan kecepatan pengecoran. Cur semancer memiliki sangat sedikit skill yang menyelamatkan nyawa, pelari lambat, dan memiliki banyak skill yang membutuhkan canting. Mantra seorang cur semancer juga lemah kekuatannya. Mereka terutama mengandalkan kutukan untuk memberikan kerusakan. Namun, tidak seperti ele spiritualis, yang merupakan meriam literal, waktu yang dibutuhkan cur semancer untuk melepaskan kerusakan itu sepenuhnya. Karenanya, setelah menambahkan intelijen hingga 20 poin, Anda harus menempatkan setengah dari poin kemampuan gratis Anda ke dalam agility. Ini akan memastikan keamanan Anda serta memungkinkan Anda menangani lebih banyak kerusakan. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ada cur semancer yang sangat kuat. Orang itu telah melanggar metode alokasi poin tradisional dari cur semancer dengan menambahkan sejumlah besar agility.
Tidak hanya dia bisa memberikan kerusakan dengan cepat dan ganas, tapi dia bahkan lebih kuat dalam PK. Dia telah menghancurkan asasin yang merupakan counter penyihir. Bahkan dalam kematian, para asasin itu belum mendapatkan satupun serangan pada cur semancer itu, melanggar hukum yang menyatakan bahwa para penyihir akan tiada jika mereka ditutup oleh pemain jarak dekat. Setelah kejadian itu, banyak cur semancer mulai menambahkan agility, menyebabkan assassins menjadi depresi tanpa henti karena mereka terus-menerus dibully oleh cur semancer. Blackie mengangguk. Dia merasa bahwa kata-kata si Feng masuk akal, berkata sambil tersenyum, baiklah. Setelah intelijen saya mencapai 20 poin, saya akan menggunakan agility penuh. Petik 2. Setelah selesai membahas cara menambahkan poin untuk cur semancer, si Feng dan Blackie mulai mengambil tetes. Kobold Chieftain layak menjadi monster dengan peringkat Chieftain. Selain itu adalah pembegalan pertama, tetesnya sangat melimpah. Itu telah menjatuhkan total 8 buah peralatan perunggu, 1 kapak raksasa abu-abu, 2 armor plat, 2 armor kulit, 3 armor kain. Selain itu, ada juga 273 koppers dan 3 buku keterampilan. Ada Mock untuk Shield Warriors, Silent Steps untuk Assassins, dan Evil Whip untuk cur semanchers. Blackie, keberuntunganmu terlalu bagus. Buku keterampilan cambuk jahat ini langka dengan tingkat penurunan yang sangat rendah. Itu juga salah satu dari sedikit skill control and damage yang dimiliki cur semancer. Selama level skillnya tinggi, itu akan menjadi skill dewa untuk leveling monster. Si Feng melemparkan buku keterampilan Evil Whip ke Blackie tanpa ragu-ragu. Dia juga memberikan 2 armor kain level 2 ke Blackie. Cambuk jahat. Cash waktu 3 detik. Gunakan 5 duri untuk mengikat target di area tetap. Selama target keluar dari area dan mematahkan duri, setiap duri akan menyebabkan kerusakan dasar sebesar 20 poin, dengan tambahan kerusakan mantra 30%. Cooldown, 20 detik. Blackie menjadi sangat gembira saat melihat skill itu, mempelajarinya dengan cepat. Dengan skill ini, standar pertarungannya akan meningkat dengan lompatan besar. Setelah dia beralih ke 2 peralatan itu, seolah-olah dia berubah dari senapan angin menjadi meriam artileri. Intelijen Blackie meningkat menjadi 20 poin, meningkatkan kerusakan mantra menjadi 48, dan juga mengaktifkan keterampilan dasar tersembunyi untuk intelijen, pemain cepat. Pemeran cepat. Memungkinkan pemain untuk melewati mantra yang kurang dari 1,5 detik, hanya membutuhkan tindakan untuk melemparkannya. Juga, memungkinkan kastor untuk lebih fokus menyerang target mereka. Adapun 2 bagian dari armor plat, mereka adalah armor berat perekrut dan pelindung armor baja hitam. Namun, di antara potongan-potongan peralatan perunggu ini, si Feng hanya menyukai atribut pelindung armor baja hitam. Pelindung baja hitam pangkat perunggu, pelindung pelat. Tingkat 3. Persyaratan peralatan, kekuatan 9. Pertahanan 14. Kekuatan 2, daya tahan 2, agility 1. Daya tahan 20/20. Heavy armor recruit hanya biasa-biasa saja. Armor berat rekrut level 5 sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Sky Armor. Namun, armor plat masih berharga sehingga bisa dijual dengan harga bagus. 2 buah armor kulit perunggu level 3 bisa dijual juga. Di antara peralatan ini, yang paling berharga adalah kapak raksasa abu-abu. Itu pasti kesayangan berserkers. Kapak raksasa abu-abu pangkat perunggu. Tingkat 5. Persyaratan peralatan, kekuatan 15. Attack power 21. Kekuatan 5, daya tahan 2. Daya tahan 30/30. Itu adalah senjata mutlak untuk kekerasan. Jika berserker menguasai senjata ini, kerusakan mereka akan menjadi sangat kejam dan mengerikan. Jika aku bisa membuat hype di atas kapak raksasa abu-abu ini, itu pasti akan menghasilkan banyak uang, si Feng sedikit tersenyum. Dia punya rencana di hatinya untuk menghasilkan banyak uang menggunakan kapak raksasa abu-abu. Setelah itu, si Feng dan Blackie kembali ke bengkel. Tuan Jack, saya telah membegal kepala suku kobold. Ini tengkoraknya. Si Feng berkata dengan hormat saat dia mengeluarkan tengkorak kobold. Master Jack, yang saat ini sedang mengerjakan baja, melirik tengkorak kobold. Setelah dia memastikan bahwa si Feng telah melakukannya, dia dengan puas berkata, tidak buruk, anak muda. Sepertinya Anda memang memiliki hak untuk mewarisi keterampilan tempat saya. Sistem, quest tersembunyi, Road of Forging, selesai. Pemain telah mempelajari tempah. Pemain telah menjadi magang penempaan dasar. Pemain telah memperoleh bakat tempah, jenius penempaan. Menghargai 10 buah 100 refinement steel.
Menempa jenius. Setelah penempaan berhasil, ada peluang tetap untuk meningkatkan 2 poin kemahiran. 2 poin kemahiran tidak boleh diremehkan. Perlu diketahui bahwa seorang magang penempaan dasar yang membuat perlengkapan umum hanya memiliki tingkat keberhasilan 20%. Setelah berhasil membuat peralatan, ada 40% peluang untuk mendapatkan 1 poin kemahiran. Sekarang, bagaimanapun, si Feng memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 poin kemahiran selama penempaannya berhasil, meningkatkan efisiensinya untuk promosi ke peringkat berikutnya dengan beberapa kali lipat. Untuk menjadi magang tempat tingkat menengah dibutuhkan 1000 poin kemahiran. Seorang pemain rata-rata membutuhkan lebih dari 10 hari, paling tidak, untuk menjadi satu. Pasokan material mereka juga harus berkelanjutan, karena tingkat kegagalan yang mengerikan akan menyia-nyiakan material dalam jumlah besar. Dengan bakat penempaan, si Feng sekarang dapat menghemat banyak bahan, menghemat cukup banyak uang. Di sisi lain, 100 Refinement Steel adalah material pendukung yang bagus untuk membuat peralatan perunggu. Itu bisa meningkatkan tingkat keberhasilan pembuatan peralatan perunggu sebesar 10%. Dengan bakat tempa dan buku penempaan, si Feng tidak bisa membantu tetapi ingin segera mulai menempa peralatan. Namun, dia membutuhkan material jika dia ingin menempa equipment, dan dalam jumlah yang besar juga. Jika dia mengumpulkan materi sendiri, itu akan membuang banyak waktu. Dia hanya bisa membelinya dalam jumlah besar. Namun, itu membutuhkan banyak uang. Tidak hanya itu, membuat common equipment tidak akan menghasilkan uang, tapi malah membuatnya kehilangan uang. Hanya peralatan perunggu yang bisa dijual dengan harga bagus, tapi itu membutuhkan desain tempa yang tidak dimiliki si Feng. Hutan kematian harus dikunjungi. Si Feng memikirkan tentang desain penempaan peralatan perunggu yang dapat diperoleh dari dalam hutan kematian. Peralatan yang dapat ditempa menggunakan desain tempa itu murah untuk dibuat dan memiliki atribut yang sangat bagus. Di kehidupan sebelumnya, ada cukup banyak forgers yang menjadi kaya karena desain itu. Saat si Feng berbalik untuk pergi. Anak muda, Anda benar-benar membuat saya terlihat berbeda pada Anda. Bahkan setelah bertahun-tahun menempa senjata, ini masih pertama kalinya saya melihat senjata keterampilan jiwa. Tuan Jack memanggil si Feng. Dia telah mengirimkan pandangannya ke arah pedang hitam pekat yang tergantung di pinggang si Feng. Bahkan jika pedang hitam itu berkarat dan tampak seperti poker api, itu tidak bisa lepas dari mata seorang pemalsu ahli. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 20. Chapter 20 Kutukan Pedang Abisal. Si Feng terkejut saat Tuan Jack menghentikannya. Anak muda, apakah Anda bersedia mengizinkan saya melihat pedang ini? Tuan Jack memandang si Feng dengan mata dipenuhi dengan keinginan membara. Nadanya tidak lagi acuh tak acuh, melainkan sedikit berbisik. Ini, si Feng bingung atas permintaan inisiatif Master Jack yang tiba-tiba. Namun, sepertinya logis setelah si Feng memikirkannya. Harganya senjata keterampilan jiwa, belum lagi pedang terkenal yang ditempa oleh seorang Master Smith, tidak perlu dikatakan lagi. Feng Sword adalah pengejaran seumur hidup dari setiap Master Forger. Mereka pasti ingin mengalaminya setelah melihatnya. Melihat si Feng ragu-ragu, Tuan Jack dengan cepat berkata, "Kamu bisa tenang. Saya hanya ingin melihatnya, dan saya tidak akan membiarkannya sia-sia. Jika Anda memiliki permintaan, sebutkan." Ketika si Feng mendengar kalimat ini, dia menjadi sangat bersemangat. Ini adalah Master Forger. Hanya dengan menempanya, dia bisa membuat peralatan dengan peringkat misterius besi, bahkan peringkat rahasia perak. Permintaannya hanya untuk melihat pedang si Feng. Si Feng setuju tanpa ragu-ragu. Dia memberikan Abyssal Blade ke Master Jack. NPC tidak bisa mencuri item dari pemain, jadi dia benar-benar tidak khawatir apakah Master Jack akan menghapus Abyssal Blade atau tidak. Dia akan mengizinkan Tuan Jack untuk melihatnya sesuka dia. Setelah itu, si Feng akan meminta pedang satu tangan perak rahasia. Saat itu, dia akan bisa menampilkan kekuatan sejati seorang swordsman. Tuan Jack memegang Abyssal Blade yang tampak seperti poker api, keduanya memuji kelembutan pedangnya dan mengagumi kekuatannya. Setelah melihatnya selama lebih dari 10 menit, Tuan Jack dengan enggan mengembalikan Abyssal Blade ke si Feng. Anak muda, ini adalah pedang yang bagus dan sangat kuat. Namun, kutukan pada pedang ini sangatlah jahat. Semakin Anda melepaskan kekuatan pedang ini, semakin kuat kutukannya. Pada akhirnya, pemakainya akan terjebak di abis yang tak ada habisnya. Akan terlalu sulit jika Anda ingin mengendalikan pedang ini dengan kekuatan Anda, dan kutukan akan dengan mudah melahap Anda, Master Jack dengan sungguh-sungguh memperingatkan. Si Feng tahu tentang hal ini.
Jika tidak, dia tidak akan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengikat Abyssal Blade. Tuan Jack, apakah Anda mungkin punya metode untuk melemahkan kutukan? Si Feng bertanya. Meskipun dia tahu beberapa metode pelemahan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Anak muda, kamu harus tahu bahwa pandai besi ahli Olises menempa pedang ini. Hanya ada satu di domain Lord, dan hanya satu dari 35 pedang terkenal lainnya yang bisa menyamainya. Banyak makhluk mengerikan yang tak terbayangkan dibegal agar pedang terkenal ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Setelah kematian, keberadaan ini disegel ke dalam setiap pedang oleh para Master Smith. Tidak mungkin untuk menekan pedang ini tanpa kekuatan yang sangat besar. Nada suara Tuan Jack dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, namun, bukannya tidak ada cara untuk melemahkan kutukan itu. Bolehkah saya bertanya metode apa yang ada? Si Feng dengan cepat bertanya. Jika Anda ingin menekan kekuatan yang besar, Anda akan membutuhkan kekuatan yang sama besarnya untuk melakukannya. Kekuatan yang tersegel di dalam pedang adalah kutukan. Jika Anda ingin melemahkannya, Anda harus memiliki keberuntungan yang cukup besar. Master Jack meratapi, di benua domain God, beberapa batu telah mengumpulkan keberuntungan dari domain God. Batu-batu ini diberi nama batu keberuntungan. Selama kamu memiliki Lucky Stone, maka kamu bisa mengimbangi kutukan tersebut. Meskipun bongkahan batu ini dapat ditemukan di seluruh benua, hanya sedikit orang yang dapat memperolehnya. Bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mencoba menemukannya benar-benar terlalu sulit. Jika Anda dapat menemukan sepotong batu ini, maka saya dapat membantu Anda melemahkan kutukan pada pedang Anda. Melihat ekspresi lesu si Feng, Tuan Jack menggelengkan kepalanya dengan nada terhibur, berkata, anak muda, kamu harus tahu bahwa batu keberuntungan itu sangat langka. Anda seharusnya tidak merasa kecil hati. Tidak dapat menemukannya adalah normal. Hanya mereka yang diberkati oleh dewa yang bisa mendapatkan batu keberuntungan, dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita bandingkan. Petik 2. Tuan Jack, apakah ini bongkahan batu? Si Feng sedikit tersenyum saat dia mengeluarkan kristal bintang berwarna hijau tua. Benar, ini adalah batu keberuntungan. Tuan Jack menganggukkan kepalanya setelah melihat kristal bintang berwarna hijau tua. Namun, dia menjadi tercengang beberapa saat kemudian. Dia menatap si Feng seolah-olah dia sedang melihat monster. Si Feng mengangkat bahunya, menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Si Feng telah lamban sebelumnya karena dia mengetahui bahwa Tuan Jack dapat menggunakan Lucky Stone untuk menekan Abyssal Blade. Perlu diketahui bahwa ada beberapa Master Forgers di Star Moon Kingdom. Namun, jumlah Master Forgers yang mampu menggunakan Lucky Stone untuk menekan kutukan senjata keterampilan jiwa dapat dihitung dengan satu tangan. Si Feng tidak pernah berpikir bahwa Master Jack di depannya akan menjadi salah satu dari mereka. Tuan Jack, bisakah kau melemahkan kutukannya sekarang? Si Feng bertanya dengan antisipasi. Setelah beberapa saat, Tuan Jack akhirnya pulih ke ketenangan sebelumnya. Berpura-pura tidak peduli, dia berkata, oke, tidak masalah. Saya bisa menyelesaikannya dalam waktu setengah jam. Ke samping, Blackie memegangi perutnya saat dia mencoba yang terbaik untuk tidak tertawa. Namun, ekspresi kaget Tuan Jack benar-benar terlalu berlebihan bagi Blackie, dia harus lari ke hutan sebelum tertawa keras. Setengah jam kemudian, si Feng menerima Abyssal Blade. Dia menemukan beberapa perubahan pada pengenalan Abyssal Blade. Abyssal Blade secara pribadi dibuat oleh Master Smith Olises, menggunakan taring Raja Naga Hitam sebagai material. Itu adalah salah satu dari 36 pedang terkenal, dan berada di peringkat ke-31. Namun, pedang ini telah dikutuk oleh Raja Naga Hitam. Selain mampu memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pengguna, akan ada serangan balik seringkali. Namun, setelah direnovasi oleh Jack menggunakan kristal bintang, kekuatan serangan balik telah sangat berkurang. Jika pengguna tidak dapat menahan serangan balik, maka pengguna akan menerima kutukan Raja Naga Hitam, secara permanen mengurangi semua atribut sebesar 50%. Hati si Feng sangat rileks setelah melihat deskripsi dalam paragraf kata-kata ini. Paling tidak, serangan balik tidak akan terlalu kuat dalam waktu singkat. Si Feng menyimpan Abyssal Blade. Tiba-tiba, dia melihat banyak pesan yang dikirim oleh Lonely Snow. Semua pesan bertanya mengapa si Feng belum datang, dan berapa lama lagi dia harus mencapai hutan kematian. Blackie, ayo selami Dungeon. Si Feng mengirim pesan balasan yang menyatakan bahwa dia akan segera datang. Karena masalah dengan Abyssal Blade, si Feng benar-benar lupa tentang waktu yang ditentukan. Dia membiarkan Lonely Snow menunggu lebih dari setengah jam.
Namun, si Feng akan memberikan kompensasi yang sesuai di dalam hutan kematian. Baik, saya hanya khawatir bahwa saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mencoba mantra baru saya, kata Blackie bersemangat. Ketika si Feng dan Blackie tiba di Dungeon Area of the Deadly Forest, seluruh Deadly Forest dipenuhi oleh orang-orang. Pemain level 2 ada di mana-mana, dan banyak pemain membentuk kelompok untuk memasuki Dungeon. Parti terbuka untuk hutan kematian, menyambut dealer kerusakan yang kejam, 4 menunggu 2. Parti yang efektif untuk hutan kematian, kita hanya kehilangan penyembuh yang kuat, dijamin jelas. Petik 2. Melihat pemandangan seperti itu, si Feng menggelengkan kepalanya sedikit. Dia berjalan menuju Lonely Snow yang melambaikan tangannya. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, para pemain telah terjebak di hutan kematian untuk waktu yang lama. Dungeon hanya dibersihkan ketika mayoritas pemain adalah level 5. Brother Expert, akhirnya Anda di sini. Teman-temanku itu sudah tidak sabar menunggu. Ayo cepat. Lonely Snow membara karena kecemasan saat dia melihat si Feng berjalan dengan santai. Setelah itu, Lonely Snow membawa si Feng dan Blackie ke titik pertemuan party. Kesepian, ini ahli yang kamu katakan. Saya pikir dia adalah orang dengan 3 kepala dan 6 lengan, tapi sepertinya dia tidak lebih dari ini. Pendeta pria, malam musim panas tanpa kata melihat si Feng mengenakan peralatan pemula. Ada juga poker api yang tergantung di pinggangnya, sepertinya itu adalah senjata sampah yang dia ambil secara acak. Ketika malam musim panas tanpa kata melihat ini, dia tidak bisa menahan ejekan. Brother Worthless, bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal seperti itu tentang Brother Expert? Dia adalah penguji beta yang bermartabat, jadi dia pasti memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia berani mengambil semua perlengkapan untuk swordsman dan cur semancer? Prajurit perisai, battle to the end, berdiri di samping dan mencibir. Keduanya sudah merasakan ketidaksenangan pada si Feng. Ini karena si Feng ingin mengambil semua armor plat dan peralatan penyihir segera setelah bergabung. Bukankah mereka akan bekerja tanpa hasil? Jika bukan karena bos mereka ingin melihat si Feng, mereka sudah lama mengundang pemain lain dan terjun ke Dungeon. Sekarang mereka melihat si Feng dalam peralatan yang buruk, mereka bisa mengkritiknya dan memaksanya pergi. Lonely Snow ingin membalas karena si Feng adalah seseorang yang dia undang secara pribadi. Namun, peralatan si Feng tidak memberi kesepian salju kesempatan untuk melakukannya. Dia hanya bisa menatap dalam diam. Baiklah, mari berparti. Banyak orang telah memasuki hutan kematian. Jika kita tidak terjun langsung, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan first kill. Sebagai pemimpin party, Ranger laki-laki tampan, melambai perlahan tapi pasti menyela saat dia berkata. Blackie ingin membantah, tetapi si Feng menghentikannya. Si Feng tidak memikirkan ejekan kedua orang itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia dan Blackie telah membiarkan mereka menunggu lebih dari setengah jam, jadi tidak bisakah dia membiarkan mereka berbicara beberapa kalimat lagi. Saat mereka selesai berparti, prajurit perisai dengan marah berkata, sial, bocah ini baru level 1. Dia di sini hanya untuk menipu peralatan. Petik 2. Bos, hutan kematian adalah ruang bawah tanah level 2. Jika kita membiarkan noob level 1 memasuki Dungeon, bukankah kita hanya menunggu untuk dihapus? Malam musim panas tanpa kata memandang ke arah penjaga hutan, melambai perlahan, menunjukkan ketidaksenangannya. Lonely Snow sama terkejutnya saat melihat level si Feng. Perlu diketahui bahwa banyak pemain telah naik ke level 2. Bagaimana mungkin seorang penguji beta tidak mencapai level 2? Bos Wafin perlahan-lahan memandang ke arah si Feng. Sebelum ini, dia masih memiliki harapan untuk si Feng, tetapi sekarang semuanya telah hilang. Dia tiba-tiba berkata dengan nada dingin, apakah kamu tiada sekali sebelum ini? Enggak, si Feng menggelengkan kepalanya, dengan jujur, berkata, namun, memasuki hutan kematian di level 1 sudah cukup. Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Kami tidak membutuhkan ahli seperti Anda di sini. Kami harap Anda bisa mengerti. Melambai perlahan-lahan berkata dengan dingin, alisnya sedikit berkerut. Bos, ini pasti kesalah Health Power Rahaman. Bagaimana kalau kita mencobanya dulu? Lonely Snow menjelaskan. Cobalah. Summer Worthless dengan dingin tertawa, lalu siapa yang akan bertanggung jawab saat kita tiada? Anda harus tahu bahwa kami masih kehilangan pengalaman jika kami tiada di Dungeon. Meski rendah, itu masih 10%. Bisakah bocah ini membayar kerugian seperti itu? Tanpa kata-kata, jangan mempersulit Lonely. Wafin slowly berulang kali berkata,
kesepian, aku tahu kamu mencoba menutupi Swordsman ini, tapi aku harus bertanggung jawab atas party kita. Saya hanya akan menemukan veteran untuk memasuki Dungeon. Saya tidak akan membuang waktu untuk berparti dengan seorang pemula. Anda memiliki dua pilihan sekarang, satu mengikuti kita ke Dungeon, dua meninggalkan party bersama mereka. Petik 2. Saya akan meninggalkan party. Si Feng tidak ingin mempermalukan Lonely Snow. Dia segera meninggalkan party, berbalik untuk pergi. Blackie, kita akan berparti dengan orang lain dan memasuki Dungeon. Baik, Blackie tersenyum dengan, hehe, meninggalkan party tanpa berpikir dua kali. Identitas ahli telah dilihat. Setidaknya dia memiliki kesadaran diri untuk pergi setelah mengetahui dia tidak bisa menipu peralatan lagi. Prajurit perisai menyeringai dan mencemooh, kesepian, kamu benar-benar mudah tertipu. Noob seperti itu hanya akan menipu Anda. Anda perlu belajar dengan benar dari bos Wafing Slowly di masa depan. Wajah Lonely Snow menjadi pucat setelah mendengar ini. Namun, dia tidak merasa bahwa dia salah, si Feng pasti seorang ahli. Bos melambai perlahan, maaf untuk ini. Lonely Snow memilih untuk meninggalkan party. Dia siap untuk bergabung dengan si Feng untuk menentukan apakah penilaiannya benar atau tidak. Kamu, Wafing Slowly langsung tertegun. Dia tidak pernah mengira Lonely Snow akan begitu menentukan. Itu hanyalah keputusan yang bodoh. Dia akan lama mengusir Lonely Snow jika bukan karena dia memiliki teknik yang bagus. Malam musim panas tanpa kata memandang ke arah salju yang sepi, berkata dengan senyum dingin, kesepian, lebih baik kamu tidak menyesali pilihan yang kamu buat. Anda akan menyesal ketika kami membersihkan hutan kematian dan mendapatkan peralatan hebat. Anda akan menyesal selama 10 tahun, 20 tahun karena Anda tidak mengikuti bos Wafing Slowly.